Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. فنواصل كتاب البيان الأحد البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Pertemuan kemarin terakhir membahas syurut al-ibadah. Sah? Ya. Pembahasan terakhir syurut al-ibadah. Syarat al-ibadah. Nah, bahwa al-ibadah laha syaratan, kan gitu. Al-ibadah memiliki dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Kemudian syurut al-ittiba' sudah kita sebutkan kemarin. Syurut al-ittiba' ada 7 atau 6 di kitab Fathul Aziz Al-Qawi bi kashfi syubhatil muhtafilin bi Maulid An-Nabi. Di antaranya apa? Sebab, sesuai dengan sebab yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua, kaifiyat, sesuai dengan kaifiyat yang dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga, al-qadar, kadarnya, jumlahnya. Apabila itu berkaitan jumlah, maka perlu dibedakan antara ibadah mutlak dan ibadah muqayyad. Ibadah itu ada mutlaqah, ada muqayyadah. Begitu juga setelah kadar apa? Az-zaman. Atau kaifiyat, bagaimananya. Kemudian az-zaman wal makan, waktu dan tempat. Ini ditentukan oleh syariat apabila ibadah itu ibadah muqayyadah, ibadah yang terikat dengan syurut al-ittiba'. Apabila ibadah tersebut ibadah mutlaqah seperti zikir, seperti salat, maka itu tidak memiliki batas tertentu yang ditentukan oleh syariat. Makanya menjadi perselisihan, apakah salatut tarawih, ini min babi misal, min babi contoh, apakah salatut tarawih itu ibadah mutlaqah atau ibadah muqayyadah yang ditentukan kadarnya oleh syariat. Makanya menjadi perselisihan para ulama tentang berapa jumlah salat tarawih, apakah misalnya al-12 atau 23, kan gitu. Wassahih wallahu a'lam. Wassahih wallahu a'lam anna salat tarawih yani fil haqiqah ibadah mutlaqah. Kama qala alaihi wassalam, qiyamul lail masna masna. Salat malam itu dua, dilakukan dua, artinya la hadda lahu, wallahu alam. Tapi apabila dilakukan 11, 9, kan gitu, kemudian 3 witir, maka la ba'as insyaallah. Siapa yang mau menambah di rumahnya dia salat, ini pun tidak menjadi penghalang baginya. Jadi maksudnya ada sebagian ibadah yang memang para ulama berselisih itu apakah ibadah muqayyadah atau ibadah mutlaqah. Adapun masalah zikir yang ditentukan oleh syariat, contohnya zikir setelah salat, maka ini ibadah muqayyadah, kan gitu. Maka berzikirlah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang masuk ke dalam pembahasan anwa' al-ibadah. Anwa' al-ibadah, jenis ibadah. Kemarin sudah kita bahas masalah ibadah, kan? Mafhumul ibadah. Pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Apa ibadah ya Abu Rehan? Allah perintahkan menjauhi apa yang Allah larang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang. Disertai dengan pengagungan, kecintaan, rasa takut dan rasa harap. Ahsanta. Ta'atullah bifi'li ma amarahu bihi wa ijtinabi ma nahahu anhu ala lisani rasulih mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa ta'zima. Itulah ibadah, mentaati Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
Taib, ibadah apabila ditinjau bi'tibari syumuliha, apabila ditinjau dari cakupannya. Ibadah apabila ditinjau dari cakupannya, ini menjadi dua. Yang pertama dikatakan al-ibadat al-mahdhah. Al-ibadat al-mahdhah, ibadah mahdhah, maksudnya ibadah yang murni dan pure ibadah. Memang dia secara zat itu ibadah. Ini istilah para ulama. Apa itu al-ibadat al-mahdhah? Wa hiya al-a'mal wal aqwal allati hiya ibadatun min asli masyru'iyyatiha wallati dalla ad-dalilu min an-nususi aw ghayriha ala tahrimi sarfiha li ghairi Allah ta'ala. Ibadah yang murni ibadah adalah ucapan atau perbuatan dan ucapan yang secara zat dia ibadah, secara asal pensyariatannya memang secara zatnya itu ibadah, dan ada asal pensyariatannya. Dan ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara khusus tentang pensyariatannya. Dan juga diharamkannya untuk memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. طيب فكل عمل أو قول دل الدليل من النصوص أو الإجماع أو غيرها على وجوب الإخلاص فيه فهو عبادة من أصل مشروعيته وما ليس كذلك فليس هو من العبادات في أصل مشروعيته. Semua amalan dan ucapan yang ditunjukkan oleh dalil dari nas, maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' atas wajibnya menghadirkan keikhlasan pada ibadah tersebut, kan itu, maka itu diantara ibadah yang diperintahkan secara asal syariat. Nah, maka ibadah yang tidak demikian maka bukan ibadah mahdhah dikatakan. Nah, contohnya apa ibadah mahdhah yang langsung datang perintahnya dari syariat? Misalnya aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini kan salat ini ibadah mahdhah, memang murni datang perintahnya langsung dari syariat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Nah, ini apa? Murni langsung datang perintahnya dari syariat. Maqsudan bidzatiha, kata para ulama, memang kita diperintahkan untuk menegakkan salat, memang kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, kan gitu. Wasumu misalnya, kan gitu, saumlah kalian, puasalah kalian. Nah, maka seseorang diperintahkan secara zat memang untuk menegakkan saum itu. Inilah yang dikatakan al-ibadat al-mahdhah. Di antaranya rukun Islam, kan itu, haji, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-ibadat ghairul mahdhah, ibadat yang bukan murni ibadah. Wa hiya al-a'mal wal aqwal allati laysat ibadatin
min asli masyru'iyyatiha, walakinnaha tatahawwalu bin niyyati salihati ila ibadat. Dia adalah sebuah amalan dan ucapan, akan tetapi bukan ibadah secara asal pensyariatannya, bukan ibadah hukum asalnya. Itu dia maksudnya, hukum asalnya dia bukan ibadah, akan tetapi bisa berubah menjadi sebuah ibadah apabila dibarengi niat yang baik yang diinginkan untuk beribadah. Inilah yang dikatakan al-af'al al-mushtarakah, perbuatan yang berserikat di situ. Maksudnya apa? Maksudnya muamalah dengan makhluk. Hukum asal muamalah apa? Al-ibahah, kan gitu. Al-ibahah, jual beli misalnya. Nah, tapi kalau diniatkan misalnya seseorang misalnya makan minum, hukum asalnya mubah, tidak wajib, tidak haram. Hukum asalnya tanpa melihat apa yang dimakan dan apa yang diminum. Tapi kalau perkara yang halal yang dimakan yang diminum, maka hukum asalnya apa? Wajib, mubah hukum asalnya. Seorang boleh makan dan boleh tidak makan gitu. Kemudian misalnya kalau ada yang berkata, misalnya kita katakan dan para ulama usuliyun memberikan contoh bahwa perkara yang mubah adalah makan dan minum. Kenapa? Karena tidak diperintahkan di dalam syariat, ya kan. Kemudian mereka mendatangkan ayat kulu washrabu, makan dan minumlah. Kaif Abu Darda? Jawabannya makan dan minumlah, berarti wajib, karena hukum asal perintah adalah kewajiban, kan gitu secara usul fikih. Kaif al-jawab? Berkaitan dengan puasa. Ahsant. Ada ayat berkaitan dengan puasa, kan gitu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Surah Al-Baqarah. Kemudian ada juga ayat kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu wa la tusrifu, yang diperintahkan apa? Jangan israf. Lakin hukum asal makan dan minum adalah mubah. Yang diperintahkan itu jangan israf, jangan berlebihan. Yang berlebihan ini yang diharamkan gitu. Nah, karena makan dan minum tidak berkaitan dengan hukum agama secara asalnya. Dia tidak wajib dan tidak muharram dan tidak sunnah dan seterusnya, kan gitu. Kan ada 5 al-ahkam at-taklifiyah. Hukum taklif itu ada 5. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga taib, mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima muharram. Naam. Maka segala perbuatan manusia berputar pada 5 hukum ini. Nah, ibadat ghairul mahdhah dia masuk ke dalam perkara yang mubah hukum asalnya. Akan tetapi apabila diniatkan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Al-ahkam laha al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah itu diambil hukum dengan tujuannya atau menjadi hukum tujuannya. Baik, kata penulis di sini, wa hadhil aqwal wal af'al, maka ucapan dan perbuatan in fa'alahal insanu liwajhillahi, apabila seseorang melakukannya karena mengharapkan wajah Allah, tahawwalat ila ibadatin kama sabaq, maka akan berubah menjadi ibadah. Contohnya makan, niat untuk ibadah, maka ibadah, kan gitu. Nah, minum, niat untuk ibadah, maka ibadah. Wa in fa'alaha bi niyyatin sayyi'atin tahawwalat ila ma'siyatillahi ta'ala yu'aqab 'alaiha al-'abdu, maka apabila dia melakukannya untuk niat yang buruk akan berubah menjadi kemaksiatan kepada Allah.
dan pelakunya akan dihukum. Contohnya jual beli senjata, ya kan, atau jual beli kelewang. Apa hukumnya? Mubah. Naam, ahsant. Kalau diniatkan untuk membabat rumput masjid, kan itu, maka di antara bentuk apa? Ibadah. Kan itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu juga untuk kurban misalnya, maka menjadi ibadah. Bahkan ma la yatimmu bihi al-wajib, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Misalnya kita enggak bisa berkorban, sementara korban sebagian ahlul ilm mengatakan wajib, sebagian, walaupun yang rajih wallahu alam sunnah muakkadah. Nah, maka bisa menjadi apa? Bisa menjadi wajib. Tapi kalau diniatkan untuk apa? Untuk membegal, maka muharram. Membelinya saja muharram, itu bentuk kemaksiatan. Bahkan kalau kita tahu orang yang akan membeli kelewang adalah seorang pembegal dan akan membegal, maka diharamkan bagi kita untuk menjual barang itu kepadanya. Karena ini diantara bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Makanya para ulama menyebutkan sadduz dzari'ah, menutup celah diharamkannya menjual beli senjata di masa fitnah. Nah, ka'an yabi' wa yashtari liyahsul 'ala malin liyataqawwa bihi 'ala ma'siyatillah. Seperti dia membeli dan menjual untuk mendapatkan harta sehingga dia memperkuat dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Au ya'kul au yashrab litaqawwa bidzalika 'ala sariqati mathalan. Dia makan dan minum supaya kuat untuk apa? Untuk membegal, untuk meninja sawit orang misalnya, kan gitu, minum estragos. Nah, au yadrus ilman mubahan, kata beliau, atau seseorang mempelajari ilmu yang mubah, katib, seperti kedokteran, awil handasa, atau ilmu teknik, liyahsula ala amalin muayyan yahsul an tariqatin ala ba'dil muharramat. Tuh, untuk mendapatkan amalan tertentu, yakni sebuah pekerjaan tertentu, akan tetapi diraih dengan cara yang mengandung sebagian perkara yang haram. Qala fa inna hadhihi al-a'mal kulluha tatahawwalu ila ma'asi bisabab an-niyyati as-sayyi'ah. Semua perkara yang mubah ini berubah menjadi kemaksiatan disebabkan apa? Niat yang buruk. Subhanallah. Dan Ibnu Rajab rahimahullah qad atala an-nafas tentang menjelaskan masalah niat di kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam. Hatta kata para ulama, hatta ibadah mahdhah. Contohnya apa ibadah mahdhah tadi? Salat, apabila niatnya sayyi'ah, niatnya buruk, bisa menjadi maksiat. Jangankan ibadah ghairu mahdhah, ibadah mahdhah saja kalau niatnya buruk bisa menjadi apa? Maksiat. Nah, wa in fa'ala al-'abdu hadhihi al-af'ala wal aqwala duna an yanwi niyatan hasanatan aw sayyi'atan fa inna hadha al-'amal yabqa 'ala aslihi wa la yatahawwalu ila ta'atin wa la ila maksiatin. Apabila seorang hamba melakukan sebuah ucapan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah tanpa meniatkan niat yang baik atau buruk, maka amalan ini kembali kepada hukum asalnya. Dia bukan sebuah ketaatan, juga bukan sebuah apa? Kemaksiatan. Nah, jadi jelas ya, ibadah mahdhah adalah ibadah yang ada perintahnya langsung dari syariat, dan ucapan dan perbuatan itu adalah dimaksudkan secara zat. Nah, itulah ibadah mahdhah. Adapun ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, selain dari itu, contohnya perkara-perkara yang mubah diniatkan menjadi ibadah, maka menjadi ibadah. Taib, yang kedua Nau'ul al-ibadah bi'tibari alatiha wa mahalliha. Jenis ibadah apabila ditinjau dari alat dan letaknya. Alat dan letaknya.
Ini pembagian ibadah sebenarnya semakin memperjelas saja kan gitu. Laisa maqsudan bidzatiha, bukan udah kita bahas masalah taqsimul ilm, pembagian ilmu. Maksudnya supaya mempermudah menjelaskan serta memahami istilah para ulama. Al-ibadat al-qalbiyah. Yang pertama, ibadah al-qalbiyah atau amalan hati. Al-a'mal atau a'malul qulub, biasa para ulama menyebutkan ibadah hati atau amalan hati. Ala qismain, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, qaulul qalb, ucapan hati. Ucapan hati ini juga dikatakan wa tusamma i'tiqadiyatan. Ucapan hati dikatakan juga apa? Akidah, keyakinan. Qala wa hiya i'tiqadun annahu la rabba illa Allah. Seperti meyakini tidak ada Rabb kecuali Allah. Wa annahu la ahada yastahiq an yu'bad siwah. Begitu juga meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal iman bi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Yani masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Begitu juga iman bi malaikatihi wal iman bi malaikatihi, beriman terhadap para malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri wa ghairi zalik. Yang berkaitan dengan apa? Iman, masalah keyakinan dan letaknya di hati. Kemudian yang kedua, amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati apa contohnya? Contohnya keikhlasan kan gitu. Al-ikhlas. Makanya subhanallah, kemarin sudah kita sebutkan di ahadits al-akhlaq, ahadits al-qulub atau ahadits islah al-qulub, hadis-hadis yang berkaitan dengan memperbaiki hati. Tentang masalah hati, apa itu hati? Apa yang dimaksudkan dengan hati? Dimaksudkan dengan hati sebagaimana disebutkan para ulama adalah batin al-insan, kan gitu. Apa makna batin al-insan? Dalam diri seseorang. Contohnya dia ikhlas. Bisa nggak kelihatan ikhlas kalau dia sholat misalnya? Antara orang yang sholat dan riya dan orang sholat yang ikhlas, bisa nggak kita bedakan dari zahir? Nggak bisa. Nah, wa mahabbatullah, begitu juga kecintaan kepada Allah. Hukum asalnya di hati, akan tetapi efeknya kata ulama, asarnya, efek dari kecintaan itu dengan ucapan dan perbuatan. Hukum asalnya kecintaan kepada Allah ada di dalam hati seseorang, tapi efeknya itu berada pada ucapan dan perbuatan. Bedakan antara asal kecintaan dan asar al-mahabbah. Ini perlu difahami. Ini disebutkan para ulama, termasuk di antara Syekh Abdurrahman bin Hasan di Syarah Kitab Tauhid Taysir Aziz Al-Hamid. Perlu dibedakan antara asal kecintaan dan efek dari kecintaan. Asal kecintaan itu di hati, efeknya itulah lahir dari ucapan dan perbuatan. Qala war-raja'u li thawabihi, dan rasa harap atas pahala yang Allah berikan, kan gitu. Wal khauf min iqabih, begitu juga rasa takut terhadap azab Allah. Wa tawakkul alaih, rasa tawakal, menyerahkan diri, bergantungnya hati kepada Allah. Wa sabru ala fi'li awamirihi, dan sabar mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa ala ijtinabi nawahih, dan sabar juga di atas menahan diri dari larangannya. Wa ghairiha, maka ini mambaknya, posisinya itu berada di hati. Kemudian al-ibadat al-qauliyah, ibadah yang sifatnya
ucapan. Sama seperti masalah iman kita bahaskan gitu. Al-iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ini berkaitan dengan ibadah karena iman itu adalah ibadah. Ibadah itu diantara iman. Qala wa minha an-nutqu bi kalimatit tauhid. Di antara ibadah qauliyah, ibadah ucapan adalah mengucapkan kalimat tauhid, ay kalimat syahadatain. Wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Quran. Wa dzikrullahi ta'ala bitasbih wa tahmid wa ghairihima, dan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala dengan bertasbih dan bertahmid. Wa da'watu ila Allah ta'ala, dan mendakwahkan, mengajak manusia kepada Allah. Wa ta'lim al-ilmi asy-syar'i, dan mengajarkan ilmu syar'i. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu. Ini semuanya ibadah qauliyah. Kemudian al-ibadat al-badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan badan. Di antaranya apa? Naam, as-salah, was-sujud, was-shaum, haji, tawaf, jihad, talabul ilmi syar'i, dan selain dari itu. Kemudian al-ibadat al-maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Di antaranya apa? Az-zakah, was-sadaqah, waz-zabh, yakni menyembelih, berkurban, aqiqah, dan seterusnya. Wan-nadhar bi ikhraji syai' min al-mal, bernazar untuk mengeluarkan sebagian harta, dan selain dari itu. Maka di sini ada peringatan, tanbihun, wala ya'ni anna hadhihi al-aqsam istighna' an aw istighna'un qiyam ahadihima 'anil akhar. La ya'ni anna hadhihi al-aqsam istighna'u qiyam ahadihima aw ahadiha 'anil akhar. وقد يجتمع بعض هذه الأقسام أو كله في بعض الإبادة فليتنبه. Maksudnya apa? Maksudnya, contohnya zikir kepada Allah, kita katakan ibadah qauliyah, ucapan. Bukan berarti hanya mengucapkan saja, kan gitu. Akan tetapi ibadah qalbiyah juga. Sebenarnya zikir. Nah, bukan hanya sebatas di lisan, kan gitu, akan tapi di hati, mentadabburi, membaca Al-Quran. Apakah yang dimaksud, apakah tujuan dari Al-Quran sebatas membacanya saja di lisan? Apakah itu tujuan Al-Quran? Enggak, tapi apa? Mentadabburi, berarti berkaitan dengan hati, kan gitu, mengamalkannya, berkaitan dengan anggota badan. Nah, itu maksudnya. Klasifikasinya ini bukan berdiri sendiri, tapi lebih merinci keterkaitannya dengan sesuatunya. Yang kedua atau yang ketiga, naul ibadah bi'tibari ta'alluqiha bil ibad. Jenis ibadah apabila ditinjau keterkaitannya dengan hamba, dengan para hamba. Ada dua jenis. Awalan, ubudiyatun ammatun, ibadah atau peribadatan yang sifatnya umum. Karena apa tadi secara bahasa ibadah itu apa sih? Nah, ahsanta, al-khudu' wal-dhul, kan gitu, ketundukan dan kehinaan. Makanya dikatakan tariq mu'abbad, maksudnya tariq mudallal. Makanya katanya di sini, wa hiya ubudiyatu ahli samai wal ard. Maksudnya seluruh apa yang di langit dan di bumi adalah hamba bagi Allah Jalla wa Ala. Nah, maksudnya mereka tunduk kepada hukum Allah al-kauni. Itu juga yang dikatakan al-ibadah al-kauniyah. Al-ibadah al-kauniyah. Ibadah ammah itu tulis al-ibadah al-kauniyah.
Apa makna ibadah kauniyah? Seorang hamba tunduk pada aturan Allah di alam semesta ini. Bahwa seluruh hamba tunduk pada aturan Allah yang ada di alam semesta. Makanya kata penulis, mu'minuhum wa kafiruhum, yang beriman atau yang kafir, wa fajiruhum, dan orang fajir. La tata'allaqu bil jazaa'i wath thawabi, tidak berkaitan dengan balasan dan pahala. Wa laysa indahum fiha al iradah, karena sebenarnya hamba pada sifatnya ubudiyah ammah ini tidak berkaitan dengan iradah, maksudnya keinginan. Wa hiya ubudiyatun al qahru atau al qahri wal mulki. Nah, dan ini disebutkan Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Maryam, wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. In di situ apabila setelahnya illah maknanya nafiyah. Ma maksudnya tidaklah segala sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan tunduk, tidak keluar dari hukum kauni. Contohnya apa? Orang kafir tetap sakit, kan gitu. Orang kafir tetap mendapatkan musibah, orang kafir tetap mendapatkan kesusahan. Bukan berarti mereka kafir kemudian di dunia mereka lepas dari apa? Lepas dari musibah, cobaan, kehinaan. Enggak, mereka kafir tetap sama, lapar, haus, mati gitu. Sama seperti orang beriman apanya? Hukum kauniyah. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amri, ajaban li amri mu'min, kan gitu kan. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman. Nah, idza asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lah. Tuh, kalau dia ditimpa kemudahan, misalnya dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, maka ini kebaikan baginya. Nah, wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lah. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, ini kebaikan untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang beriman. Maksudnya orang kafir pun mendapatkan musibah, tapi dia enggak bersabar, enggak ada pahalanya di situ. Walaupun dia sabar misalnya, enggak ada pahalanya. Nah, karena tidak berkaitan dengan iradah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ubudiyah khassah. Ini yang berkaitan dengan syar'i, atau katakan juga ubudiyah syar'iyah. Ubudiyah syar'iyah. Qala wa huwa itlaqul ghalib fil Qur'an was sunnah. Ini penyebutan secara umum yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya ketika dikatakan ibad, itu maksudnya ubudiyah khassah. Wa yuradu bihi ubudiyah al-mu'min li rabbih subhanahu. Maksudnya peribadatan seorang mukmin kepada Rabbnya. Wa huwa min muqtadayati tauhid al-uluhiyah, dan ini konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang ar-rahman. Kan itu apakah maksudnya hamba mereka karena mereka tunduk secara kauni? Tidak, akan tetapi mereka tunduk secara syar'i. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan ucapan yang mengandung keselamatan. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku yang tunduk kepada perkara syariatku, engkau wahai iblis tidak memiliki kemampuan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai zat yang engkau bersandar kepadanya. Nah, inilah berkaitan dengan ibadah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Ubudiyah. Beliau juga menjelaskan tentang masalah ibadah di situ. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya, al-mabhas ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, al-adillah ala tauhid al-uluhiyah, dalil-dalil berkaitan dengan penetapan tauhid al-uluhiyah. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin,
استفاضت الأدلة وتنوعت في تقرير هذا التوحيد حتى قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله وقد أفصح القرآن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد. Adapun dalil menetapkan tauhid uluhiyah di dalam Al-Quran itu sangat banyak dan bermacam-macam. Nah, sungguh Al-Quran telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, mengulang-ulangnya, membuat permisalan, dan tidaklah setiap ayat, setiap surah di dalam Al-Quran kecuali terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Qala min anwa'i al-adillati fil Qur'ani ala hadha an-naw' min at-tauhid. Awalan, yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran jenisnya. Yang pertama bukan afradnya, bukan setiap bagiannya, akan tapi jenisnya, kan gitu. Karena jenisnya ini ada banyak nanti dalil-dalilnya. Yang pertama al-amru bihi fahuwa awwalu amrin warada fil Quran, ay perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Kan itu hakikat dari tauhid al-uluhiyah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 21. Bayangkan dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah belum ada Allah memerintahkan manusia kecuali yang pertama ini. Apa perintah itu? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. U'buduha, ini perintah, kan gitu, fi'il amr. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga Allah sebutkan di surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan dengan sesuatu apapun, di surah An-Nisa ayat 36. Begitu juga di Al-Quran surah Al-Isra ayat 2, 3. Ada banyak dalam Al-Quran, kan gitu. Ini contoh saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ghairuha minal ayat, dan ayat yang lain. Kemudian yang kedua jenisnya, Allah menjelaskan bahwa apa? Bayan annal ghayata min khalqil jinni wal ins. Allah menjelaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana yang Allah katakan, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada aku. Ini di surah apa? Aba Ikrimah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Sering kita sebutkan, kan? Aba Rashid. Di surah Adz-Dzariyat. Nah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wala an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Naam, adzan, fadhal. Baik. Kemudian yang ketiga dari dalil atau jenis dalil menetapkan tauhid al-uluhiyah, bayan annahu al-maqsud min bi'tsati ar-rusul, bahwa tauhid uluhiyah adalah tujuan dan maksud diutusnya para rasul. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di ayat yang banyak, di antara surah An-Nahl ayat 36. Allah menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hada,
faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Sebagian manusia Allah berikan hidayah, sebagian lagi Allah tetapkan baginya kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di muka bumi. Subhanallah. Kata para ulama, atau dari ayat ini kita bisa memetik kesimpulan, fasiru fil ardi artinya carilah hidayah itu di muka bumi. Kan gitu, carilah petunjuk. Jangan hanya satu tempat kalian menjadi terkukung pada satu tempat. Nah, fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi supaya terbuka pikiran kalian. Kan gitu, karena bisa jadi satu orang dia di sebuah daerah yang memang dicekokin dengan sebuah pemahaman yang mungkin salah. Nah, contohnya adat istiadat. Kalau dia nggak pernah keluar, dia nggak pernah berjalan di muka bumi, susah untuk menerima kebenaran. Karena yang cuma tahu cuma itu doang. Makanya Allah sebutkan fasiru fil ard, coba berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maksudnya lihat kaum-kaum yang sebelumnya yang telah Allah azab, bagaimana mereka dibinasakan karena membangkang. Maksudnya ada banyak petunjuk gitu di muka bumi ini. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad alaihi salatu wasalam setiap atau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka sembahlah Allah. Kemudian yang keempat di antara jenis dalilnya, bayan annal kutub al-ilahiyah innama unzila lid-da'wati ilaih. Sesungguhnya Al-Qur'an dan Taurat wal Injil wal Zabur, seluruh kitab yang Allah turunkan itu tujuannya dalam rangka mendakwahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini masalah tauhid al-uluhiyah, sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi. Sesungguhnya malaikat turun kan itu dengan perintah Allah birruhi min amrihi ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, supaya mengingatkan, supaya maksudnya tidak ada ilah selain Allah dan sembahlah atau bertakwalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kelima, bayan azim thawab ahlihi, penjelasan tentang besarnya pahala orang yang bertauhid. Penjelasan tentang besarnya pahala orang yang bertauhid. Sebagaimana Allah sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, di surah Al-An'am ayat 82. Dan sesungguhnya orang-orang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Kemudian yang keenam, bayan ma a'adda subhanah liman tarakahu minal azab al-alim, penjelasan apa yang Allah siapkan bagi orang yang meninggalkan tauhid dengan azab yang pedih, dengan azab yang pedih. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah dialah bagian dari Isa alaihi salam. Wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan sungguh Isa alaihi salam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Begitu Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat
48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan sungguh telah mengadakan sesuatu yang dusta dan dosa yang besar. Wa qauluhu ta'ala dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah di surah Al-Isra ayat 39. Itulah di antara yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu di antara hikmah, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau jadikan ada tandingan bagi Allah atau ada ilah yang disembah selain Allah sehingga engkau masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dicampakkan. Begitu juga di hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kama tadafarat al-ahadithu fi sunnah an-nabawiyyah fi taqrir hadith tauhid wa bayan ahamiyatihi, wa min dhalika di antaranya hadis Muadz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan ini adalah hak Allah atas hambanya, kan gitu. Kata Nabi, ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah bagi para hamba? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Dia berkata Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah pun berkata, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, supaya para manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi pun bertanya kembali, atadri ma haqquhum alaih? Kemudian tahukah engkau apa hak para hamba bagi Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Nah, ketika mereka telah menunaikan hak Allah, maka Allah pun akan menunaikan hak mereka dengan tidak mengazab mereka. Maksud tidak mengazab di sini, apabila seseorang tidak keluar dari Islam, maka dan dia memiliki dosa, apabila Allah tidak mengampuni dosanya, dia tidak akan kekal di neraka. Bukan berarti tidak mungkin masuk neraka. Perlu dipahami, alla yu'adzibahum imma ta'dziban tamman atau ta'dziban naqisan. Nah, bukan berarti tidak mutlak diazab. Kalaupun diazab tidak kekal. Kalaupun diazab tidak kekal. Nah, atau apabila Allah menginginkan untuk mengampuni dosanya, maka Allah ampuni dosanya yang selain syirik dan kufur, kan gitu. Kemudian yang kedua, hadis Ibnu Abbas Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala lamma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman. Begitu juga ini maksudnya pelakunya adalah Mu'adz bin Jabal, maksudnya yang diutus Nabi alaihi salatu wasallam ke Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka taqdimu ala qaumin min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli al-kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahi mereka itu masalah apa? Masalah tauhid, kan gitu, supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka telah memahami dan mengamalkannya, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat, maka kabarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salat. Hadis yang ma'ruf yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, hadis yang terakhir, bahwa siapa yang meninggalkan tauhid ini adalah sebab masuknya seseorang ke dalam neraka, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dan dia yad'u min dunillahi niddan, maksudnya dia beribadah kepada selain Allah, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Naam. Disebutkan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati meninggal maksudnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka akan masuk surga. Wa man laqiyahu, siapa yang meninggal maksudnya kan bertemu di situ meninggal, yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar, dia melakukan kesyirikan maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini ada banyak, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Saya punya teman kawan, dia sudah lama kerja sama orang kafir kan. Jadi dia sudah pernah bolak-balik mau keluar. Asal dia mau keluar, gaji ditambah. Katanya dia membawa hoki. Jadi pertanyaannya kan, apa betul kita ini bisa jadi perantara rezeki kepada orang non kafir? Maksudnya? Karena katanya dia bawa hoki. Siapa yang bilang bawa hoki? Kafir itu ada berarti. Jadi kalau dia mau berhenti nggak dikasih. Alasan untuk ini selalu ditambah gajinya. Jadi timbul perasaan dia tapi mau hoki. Maksudnya bosnya itu yang kafir itu menganggap pegawainya ini membawa hoki. Iya, Membawa keberuntungan. Kemudian pertanyaan, apakah bisa kita membawa keberuntungan bagi orang lain? Tergantung. Kalau berkaitan dengan hukum sebab dan akibat, maka mungkin bisa jadi pelayanan dari karyawan ini bagus, ramah, punya langganan, punya kenalan banyak. Kan gitu bisa jadi kan? Rata-rata zabunnya, langganan dia dari karyawannya. Misalnya, makanya berkaitan dengan hukum sebab akibat. Maka ini pentingnya kemarin memahami, akan datang pembahasan insyaallah. Apabila ini yang dimaksud, ini keberuntungan, maka naam sah. Kan itu. Karena kita punya banyak kenalan. Misalnya orang membolik karena kita gitu. Maksudnya kita yang melayani. Bukan karena Cina. Bukan kan? Tapi ini bukan usaha jual beli. Jadi Usaha perkebunan dia. Perkebunan sendiri. perkebunan sendiri. Iya, perkebunan Cina itu sendiri lah. Dia yang mengolahnya. Berarti terputus hukum sebab akibat. Iya. Kan nggak ada. Berarti syirik. Berarti nggak ada istilah seseorang membawa hoki. Nah, itu dia. Dia bukan jual beli, dia yang Makanya Nabi bilang ini kan contohnya kalau jual beli, kasusnya jual beli. Tapi pun misalnya kalau kasusnya pada perkebunan sawit, memang si karyawan bagus kerjanya, makanya selalu anak gandengkan dengan hukum sebab akibat. Kan itu, dia bagus kerjanya. Kalau dia yang mengurus sawit itu penakaran pupuknya, memang bagus, dia pintar, dia mengatur mengolah sawit, kemudian banyak buahnya, maka naam, ada hukum sebab akibat. Tapi kalau enggak ada hukum sebab akibat terus membawa keberuntungan, maka jangankan secara kafir, maksudnya secara di agama Islam pun itu enggak ada gitu. Apalagi keyakinan maksudnya bagi orang kafir itu, maka ini bukan sebuah keberuntungan. Nah, maksudnya itu enggak ada membawa hoki yang kayak gitu modelnya. Karena terputus. Enggak boleh apa? Maksudnya hasil aku yang boleh. Naam, ahsanta. Itu juga diantara apa? Kapan boleh mengkabarkan? Boleh mengkabarkan dengan hukum sebab akibat. Tapi kalau kita bersandar itu enggak boleh. Nah, contohnya apa? Ini sebutkan para ulama kan gitu. Laula al-kalb la hasala as-sariqah atau la ata al-lis, kata para ulama. Sekiranya bukan anjing yang melolong, maka mungkin udah kecurian orang, udah datang pencuri gitu. Ini kan sebabnya apa? Anjing kan yang melolong kan gitu. Ada hukum sebab akibat. Kalau dalam rangka pengkabaran, ini diantara perkara yang dibolehkan gitu. Tapi siapa yang membuat anjing itu melolong, siapa yang menciptakannya? Tentu Allahu Jalla wa Ala kan gitu. Nah,
Tapi tetap tidak boleh sepenuhnya bersandar pada dia. Boleh dalam rangka mengkabarkan. Ini sebutkan para ulama. Akan tetapi pun hendaknya disandarkan kepada Allah. Ini dalam rangka ta'adduban ma'allah, dalam rangka beradab kepada Allah Jalla wa'ala. Kita katakan kalau bukan karena pertolongan Allah melalui atau dengan sebab anjing ini, gitu lebih selamat. Dengan sebab anjing yang melolong, maka bisa jadi seseorang itu akan mencuri misalnya. Nah, begitu juga misalnya tabrak mobil, kalau nggak diinjaknya rem, kalau nggak ini dengan sebab ini. Tapi ini min babi khabar, dalam rangka kabar, bukan i'tiqad, bukan meyakini. Nah, maksudnya mengabarkan sebabnya saja. Pengkabaran sebab perlu diperhatikan. Begitu juga masalah misalnya mutirna binau'in kadza wa kadza, sebutkan dalam hadis kan gitu. Wa amma man yakfur billah, dan orang yang kafir kepada Allah dia akan mengatakan kita dituruni hujan disebabkan bintang yang jatuh yang model begini dan begitu. Nah, adapun misalnya munasabat, ketepatan, tapi bukan itu yang menjadi sebab turunnya hujan, akan tetapi kebetulan pada bintang itu jatuh mengabarkan tanda sebagai alamat tanda, maka ini dimubahkan. Nah, karena sesuatu itu tidak memberikan efek secara zat, karena Allah yang memberikan efek secara zat. Karena Allah menjadikan sesuatu hukum sebab akibat itu memiliki kekuatan yang Allah ciptakan. Contohnya Allah menciptakan api membakar, akan tetapi tidak semua api membakar, kan gitu. Bisa saja Allah matikan, hukum sebab akibatnya sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah berkata qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Naam, ada lagi? Naam, fadhal. Terkait ayatnya mengatakan dilarangnya makan berlebihan dari makan berlebihan di sini maksudnya gimana? Nah, disebutkan dalam ayat kulu washrabu wa la tusrif, kan gitu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Kemudian apa patokan berlebihan? Kata para ulama, di antara bentuk berlebihan mengkonsumsi sesuatu di luar dari kebutuhan. Mengkonsumsi sesuatu di luar dari kebutuhan, dan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Ada orang yang satu piring misalnya kenyang atau cukup bagi dia. Ada yang 2 piring, ada yang setengah. Intinya apabila seseorang mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan yang di luar kebutuhannya, maka ini termasuk di antara israf. Nah, adapun tabdzir kata para ulama, infaqul mal 'alal muharram, menginfakkan harta pada perkara yang haram. Kullu tabdzirin israfun wa laysa kullu israfin tabdzira. Seluruh mubadzir itu adalah israf, tapi tidak semua israf itu mubadzir. Tawassu' fil mubahat termasuk di antara israf. Nah, Kalau dia menyebar contoh dari ikannya, la bas kalau habis. apakah ini berlebihan? La. Makanya dilihat tergantung sesuai dengan kebutuhan orang, kan gitu. Banyak ikannya atau makan lauk saja. Makanya Nabi bilang kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, tidak bisa kita samakan. Kalau dipaksain lagi mau berlebihan. Nah, itu diantara israf, kan gitu. Udah konyang sampai muntah, itu udah kelewat, udah overload. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.